Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya Hamzawi Azhar SPDI, nomor induk mahasiswa 250 109 112 303. Hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja pada PPG tahun 2025 di SDN 2 Sentul pada kelas 6 dengan materi halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat luar biasa. Anak-anak, hari ini kita belajar kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa saya minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin pembacaan Pancasila Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran. Oh ya, silakan dipimpin dengan baik. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid demi kehormatan ibu ayah dan sekolah, kami bercakap dan bersikap yang susila. Indonesia Ibu satu pada ratu, di sana kamu berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negerimu, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, terima kasih sudah melaksanakan pembacaan Pancasila dan pembacaan baik. Untuk pelajaran dilanjutkan akan saya tag dengan masing-masing sesuai dengan nama kalian. Anina Putri Sejati, Akila Putri Arasenta, Damar Wahyu Setiawan, Dina Nur Sepatu Basret, Naura Jarita Oktaviani, Rahima Rina Kadani, Muhammad Dian Raditya Akayo, Kevin Edo Nomara, Rida Zakira Bayu, Zina Hara Karita Kurniawan, Royan Apandi, Rida Wijawoto, Raditya Noval, Asiro Krisnanda Lebih, dan baik, Nana, semangat hari ini. Untuk mengetahui kalian pemirsa atau tidak, kalian siap belajar atau belum, akan saya akan SPD. Seperti biasanya, ketika Azhar mengatakan sesuatu, untuk yang pertama kalian melakukan sesuatu yang sebaliknya, ya, sesuatu yang sebaliknya. Ketika saya katakan tangan, berarti kamu melakukan kiri. Ketika saya bilang kiri, coba biarkan tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, kiri, kanan, kiri, tangan kanan, tangan kiri. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita belajar kembali tentang belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum materi kita lanjut, kita mengingat pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang, masih ingat minggu kemarin tentang apa? Temanya mengenal Allah. Minggu kemarin temanya mengenal Allah. Materinya Asmaul. Nah, coba beda. Apa yang kamu ingat tentang Asmaul Husna Al-Ghafar? Allah Maha Maafkan, betul? Salah, tidak? Allah Maha Pengampun, betul. Al-Afu, kalian? Lupa, ada yang ingat? Al-Afu? Allah Maha Menghapus kesalahan. Bagaimana penerapan Al-Afu kamu, Alina? Bagaimana cara kamu mempelajari Al-Afu? Memaafkan kesalahan orang lain. Kita jawab. Sekarang tanya dulu ya. Mengapa sesuatu bisa diharamkan? Nah, yaitu menjaga kesehatan, moral dan keharmonisan masyarakat. Ini kembali ke tadi, bahwasanya sesuatu yang diharamkan di dalam masyarakat, di dalam agama maupun sosial itu satu, tujuannya untuk menjaga kesehatan. Ada hewan yang tidak boleh dikonsumsi karena di dalam hewan itu mengandung kolesterol atau lemak yang tinggi. Ketika dikonsumsi oleh manusia dengan berulang, maka akan menimbulkan penyakit. Termasuk ada hewan yang di dalamnya ada tasing pita. Nah, kemudian moral itu apa? Moral itu adalah nilai mulia di dalam diri seseorang. Contoh, ketika kamu minuman keras, kemudian minuman itu kamu mabuk, kamu dengan tidak sadar, kamu nanti akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, termasuk rahasia yang kamu punya, itu akan kamu keluarkan, termasuk kata-kata kotor, sehingga ketika kamu sadar itu kamu malu mengucapkannya. Baik, ada dua video nanti yang kita tampilkan. Kita tampilkan yang pertama dulu. Yang video yang pertama adalah menjelaskan bahan makanan yang tidak boleh yang terdapat dalam jajanan anak-anak. Yang jajanan anak-anak itu diimpor dari luar negeri. Di situ ada yang berlabel halal, ada tulisannya halal, tapi di dalamnya itu ada kandungan, ternyata ada kandungan minyak. Video yang kedua yaitu tentang MBG. MBG itu wadahnya itu menurut beberapa peneliti itu mengandung minyak. Nah, kita lihat yang ini dulu. Nanti makanan apa saja kira-kira yang di dalamnya itu tidak boleh dan terlanjur sudah tidak dimasak
produk halal. BPJPH menemukan 9 produk olahan yang mengandung unsur babi. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan dari 9 produk pangan halal tersebut 7 diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Adanya temuan ini didasarkan pada hasil ujian laboratorium terhadap parameter uji DNA dan atau perfilasi spesifik babi atau porsi. Disebutkan dari 9 produk tersebut terdapat 9 batch dari 7 produk yang sudah bersertifikat halal serta 2 batch dari 2 produk yang tidak bersertifikat halal. Produk yang sudah bersertifikasi halal diantaranya Cornish fluffy jelly marshmallow, marshmallow antara rasa leci, jeruk strawberry dan anggur, Cornish marshmallow rasa apel untuk apple berry marshmallow. Kemudian cong-cong caramel, marshmallow berbentuk mobil, cong-cong flower melon, marshmallow berbentuk dan cong-cong marshmallow bentuk tabung atau mini marshmallow. Kemudian anti gelati, bahan pembentuk gel berlapis warna marshmallow, isi selai vanilla atau vanilla marshmallow filling. Sementara itu produk yang belum bersertifikasi halal adalah Frito-Eng marshmallow rasa jeruk dan Sweetie marshmallow rasa coklat. BPJPH telah menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredarannya. 7 produk bersertifikat dan berlabel halal tersebut. Sanksi ini diatur dalam peraturan pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sementara 2 produk yang tidak bersertifikat halal dan terindikasi memberikan data yang tidak benar saat registrasi, BPOM telah memberikan sanksi berupa peringatan. Tak hanya itu, BPOM juga menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran. Diunggah akun Instagram disebutkan bahwa Wadalah yang Syah disebutkan pada awal namanya Syah memasukkan 7 akun pembuatan nampan hijai ke pabrik pembuatan nampan hijai. Dia kemudian mengirim uji sampel ke syariah, dan juga itu ada yang memastikan dengan tidak halal, ada yang mengatakan dengan tidak halal. Dalam ketua MNC itu meminta pemerintah menghentikan dari pabrik yang diduga menggunakan punya ada keterangan resmi dari Badan Nasional yang tidak jaminan produk halal terkait isu ini. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan rasa putri diperhatikan mengenai pengadaan atau putri diperhatikan ada yang hal yang diperhatikan dan hal proses ini yang sampai membuat hal seperti proses najis yang sampai yang sesuatu yang najis yang sampai tidak hasil tidak hasil investigasikan ya investigasikan ya seperti yang Sementara pemirsa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gratis mengandung minyak bahan dari mengandung minyak mantau. Program BPJPH terus memantau program yang beredar dan yang beredar dan beredi yang beredar di negara gizi yang beredar maka beredar izin gratis program yang akan izin gratis bukan hanya putri bahan menunya peralatannya bahan semua dalam memantau peralatan dari semua yang halal kami halal dan kami menjamin halal dengan produk halal dan kami menjamin halalkan bukan cuma para dapurnya bahkan para tukang masak para dalamnya proses para tukang masak memberikan akses untuk menyediakan makanan yang halal untuk menyediakan makanan yang karena itu dan bergizi bangsa Indonesia karena itu kami himbau bangsa Indonesia sikap kami himbau percayakan ini kepada pemerintah mempercayakan ini pada pemerintah media mempercayakan ini kepada media resmi tapi percayakanlah kepada media resmi dari ini dari yang ini yang sama-sama makanan sudah biasa ditambahkan sudah biasa ditambahkan kira-kira sudah pasti ada media itu kira-kira sudah pasti
kalian kita secara gabung, kalian kita saja sesuai dengan buku maju saya maju realisasikan kelompok satu orang realisasikan kelompok satu orang yang nanti yang bisa jadi dua pertanyaan itu nanti kalian diskusikan, kemudian di jawabannya dicari yang mana, nanti silakan tunjuk perwakilannya untuk tampil di depan. Nanti satu grup, jadi dua pertanyaan. Ini ada. Ya, dari dua pertanyaan itu silakan diambil masing-masing satu jawaban. Nah, ini kan ada dua pertanyaan. Nanti guru ini menjawab dari dua pertanyaan tadi. Yang saya ajukan di pertanyaan yang pertama itu yang ini. Nanti kan ada punya. Nanti kalau ini sudah dijawab oleh temanmu, maka ya bisa silakan nanti tunjuk untuk yang maju ke depan. Saya juga akan ikut, nanti yang kasih apa-apa beda. Ya. Kamu aja temanmu juga cukup seperti tadi, mulai nomor 1 sampai 25. Itu saya kira iso penyanyi. Ayo, sedang. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kalian diskusikan dua pertanyaan tadi, masih ingat pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya adalah satu, apabila jadi bagaimana seandainya kita menemukan dalam makanan bergizi gratis kandungan yang tidak boleh dikonsumsi. Nanti pertanyaannya kita ulangi setelah ini, silakan
perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk duduk di depan. Kelompok 1 Royan, kelompok 2 Rahima, ya sini. Kemudian Amina sana. Dina, silakan. Nanti masing-masing kelompok untuk mengajukan pendapatnya terkait dengan pertanyaan yang kita bahas hari ini. Ya silakan duduk. Nah, pilih kursinya itu enak. Baik, nanti masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mengutarakan pendapatnya. Pertanyaan pertama, bagaimana seandainya kita menemukan dalam makanan bergizi gratis atau MBG kandungan yang tidak boleh dikonsumsi? Bagaimana solusinya? Kaitkan dengan program nasional MBG yang menyasar siswa sekolah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi stunting. Stunting itu apa, Nana? Stunting itu adalah pelambatan pertumbuhan. Kalau bahasa Jawanya adalah kecentek. Biasanya aku jenenge usia sekian, oh iya tingginya 150, tapi oh iya pangkat 100, itu stunting namanya. Perlambatan pertumbuhan. Jadi ini tujuannya Bapak Presiden mengajarkan MBG itu supaya anak-anak itu pertumbuhannya normal, ya, orang nggak kelas 6 terus badannya kelas 2, sambil menekankan pentingnya keamanan pangan sesuai pandangan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Kesehatan. Silakan untuk kelompok 2. Apa jawaban yang pertama? Kalau makanan MBG punya banyak wilayah, misalnya baginya Diri. sesuai atau tidak sesuai aturan halal, aku bakal bilang ke orang tua dan guru, mestinya pemerintah menghargai penyedia makanan dan pastikan semua supaya halal dan kementerian supaya tak berbahaya. Oke, terima kasih. Lapor ke pemerintah. Pemerintah berarti siapa sini? Sini Pak Lurah. Nanti Pak Lurah akan meneruskan. Insya Allah nanti Sentul ini makanya ini dapurnya di Jalan WR ini timur kemudian arah jalan. Dan nanti lapornya kemana? Ke pemerintah setempat atau ke kepolisian biar nanti ditindaklanjuti untuk apa itu makanan yang tidak boleh. Kedua, Alina, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Pertanyaan pertama. Apakah kandungan vitamin di MBG seperti gula terlalu banyak atau kecil dan tak halal? Aku bakal bilang ke teman dan guru biar lapor ke pemerintah. Solusinya makanan diganti sama yang lebih bergizi kayak nasi, sayur, dan ikan. MBG itu program buat anak sekolah biar sehat dan gak sakit. Makanya MBG harus cek kehalalan dan Kemenkes cek keamanan supaya kita gak sakit. Baik, terima kasih. Jadi kalau usulnya Anina supaya dilupakan untuk makanan-makanan yang betul-betul mengandung gizi. Gina. Kalau makanan MBG punya bahan yang dilarang, misalnya bahan kimia yang bikin sakit atau tidak sesuai aturan halal, aku bakal bilang ke orang tua dan guru. Solusinya pemerintah bisa ganti penyedia makanan dan pastikan semua dicek MUI supaya halal dan Kemenkes supaya tidak berbahaya. Baik, terima kasih. Itu adalah jawaban-jawaban dari tadi yang kita utarakan. Apabila ada kandungan di dalam MBG yang ternyata tidak boleh, tepuk tangan untuk teman kalian. Yang pertanyaan kedua, apabila ada produk makanan kesukaanmu yang mengandung hal yang dilarang dari sisi kesehatan, seperti tadi dalam tampilan video, apa yang akan kamu lakukan? Silakan untuk dijawab, Royan. Nanti sisanya kelompok-kelompok mewakili dua jawaban. Aku suka makan coklat, tapi kalau ada gula berlebihan yang bikin sakit atau gemuk, aku bakal kurangi makanannya. Aku
nasihat kayak kacang, almond, atau buah kering. Aku juga bakal baca label di kemasan biar tahu kandungannya aman sesuai Kemenkes. Ini penting biar aku tetap sehat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Label itu apa dah? Label itu yang kalau di dalam wadah itu ada di belakangnya, itu pasti ada kandungan-kandungan. Ya, kalau kamu lihat kuas yang dibuat kemarin itu saya sampaikan, kuas yang dibuat untuk biasanya nyabut itu, kalau ada kandungannya nanti tulisannya apa kemarin? Ada tulisan apa kemarin di dalam kuas tertentu? Ya, itu mengandung yang diolah adalah dari bulu babi. Dari kuas-kuas tertentu itu ada Bristol, tulisannya Bristol. Ya, tulisannya Bristol itu mengandung bulu babi. Silakan kelompok mana ini yang mau baca? Ya. Siapa yang kedua? Makanan kesukaanku gorengan, tapi kalau ada lemak berat yang tidak terbatas, aku berkostum makan itu tiap hari. Aku ganti sama makanan yang direbus atau dibakar, kayak jeruk rebus. Aku juga tanya ibu atau guru kesehatan buat cari kamu makanan yang lebih baik buat tubuh. Oke, terima kasih. Sukanya gorengan, maka dibuat alternatif. Sebetulnya makanan itu semuanya sehat. Yang tidak sehat itu adalah penyertanya, prosesnya, ya, prosesnya. Minyak goreng itu kalau digunakan berulang kali sampai menghitam, itu maka aslinya sehat, malah tidak sehat. Makanya itu yang harus kalian antisipasi. Coba dari dua anak ini shoot dulu, nanti siapa yang kalah nanti yang presentasi. Kode tukang poli ini. Tapi kalau ada kandungan gula yang bikin diabetes, aku bakal ganti sama gula atau air putih. Aku terlalu di botolnya biar tahu apa yang aman. Aku juga belajar dari Pak bahwa makan itu sehat penting buat tubuh dan keselamatan. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Oke, dari dua pertanyaan yang saya ajukan sudah ada jawabannya paling tidak. Jadi yang satu terkait dengan MBG, yang kedua terkait dengan jajanan yang kalian beli sehari-hari. Itu pun juga kalian perlu hati-hati untuk adik-adik kalian ketika memberikan silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Pelajaran hari ini telah usai. Siap, gerak. Perapian saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kita akhiri dengan doa seperti biasa untuk meminta kepada Allah supaya kita hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, satu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.